Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Jadi, saya di sini ingin mengerjakan tugas akhir pada percobaan kedua dalam embedded system, yaitu instruksinya adalah membuat I2C yang bisa terhubung satu sama lain dengan sensor masing-masing. Oke, jadi pertama untuk memulai ini ada Arduino dan Arduino kedua. Nah, untuk menghubungkan keduanya, kita memakai A sorry, A5 ke A5, A4 ke A4, satu CND ke CND. Nah, gunanya apa? Mereka ini gunanya supaya, eee, hubungan dari mereka ini bisa, soalnya yang pertama A4 itu adalah SDA dan A5 itu adalah clock-nya, tuh. Setelah itu biar saya warnai dulu. Oke. Jadi sensor yang akan saya pakai itu adalah, ultrasonic. Sorry, bukan yang ini. Di mana? Nah, ultrasonic dengan fotoresistor, yaitu sensor cahaya. Oke, langsung saja kita wiring. Jadi, bagaimana cara kerja, fotoresistor wiring-nya, karena dia cuma ada terminal satu dan terminal 2, nggak ada kayak pin-pin seperti ini. VCC trigger Echo JND, karena mereka, memakai 5 volt langsung dan JND langsung, yang di mana, ini mereka tidak langsung, mereka membutuhkan suatu resistor yang biasanya di-set ke 10K atau 1000. Nah, seperti ini. Setelah itu, langsung saja ke setting sensor ultrasoniknya. Oke, ya. Setelah itu, oh sorry, trigger tuh nanti kita set ke pin 9 saja, dan untuk echo tuh kita set ke 10 saja. Ya harusnya di sini terlihat lah ya. Jadi pertama kita mengambil dulu ini master dan ini slave. Jadi bagaimana cara kodenya bekerja ini kita switch dulu dari block ke teks. Jadi pertama-tama kita include dulu, oh sorry, include Y. Kenapa kita include WireHut? Karena di sini itu WireHut itu digunain cocok banget buat I2C. Itu kita set-set dulu pin-pinnya. Uh, Pertama kita deklarasiin dulu address yang bakalan kita temuin. Paling enak tuh pakai format seperti ini. Ini pin ini ya, apa namanya, triggernya si slave sorry, master dari pin ultrasonic, sensor ultrasonic.
eee, setelah itu ekornya untuk 10. Setelah itu kita buat fungsi dulu untuk mengukur distance. Caranya kita pakai tipe data long untuk sentimeternya, eee, setelah itu ini nama dari fungsinya. Nah, seperti ini dan otomatis ya. Nah, seperti ini. Oke, se kita pastikan dulu digital rate, trik no, apa kegunaan dari ini? Dia kegunaannya itu untuk pas, eee, trigger, itu kegunaannya untuk mengirimkan, eee, gelombang ultrasonik, Kak. Nah, kenapa kita set ke bawah, yang harusnya high itu aktifnya, karena kita untuk memastikan dulu untuk trigger ini sedang tidak aktif, gitu. Delay microseconds ini supaya stabil aja. Nah, baru kita set ke, eee, trigger-nya ke high. Nah, ini hidup, trigger-nya itu hidup seberapa milisekund nih? Ah, microseconds. Kayak gimana ini saja, itu udah pengen biasanya mungkin. Baru kita patiin lagi, seperti ini. Setelah itu kan kita udah dapet tuh, sini kita buat variabel yang mencakup sinyal yang diterima. Terus ini penerimanya berapa, in echo, guys. Kalau pin echo ini nih dikit dia nggak perlu kayak harus slow, nggak perlu. Baru kita untuk mengakhiri fungsinya itu kita pakai return karena kita pakai tipe data long kan. Shell, kita mengembalikan yang tadi, habis itu nih ini rumus dari yang biasanya, sensor ultrasonik. Kenapa kayak gini? Itu mengkonversi, dari sinyalnya dia menjadi sinyal sentimeter nih maksudnya. Sentimeter itu ini aja, biar kita tahu. Selanjutnya, kita nggak punya LED ya, jadi langsung aja, eee, trigger itu kita jadiin output, yang kita sensor ultrasoniknya mengeluarkan sinyal itu, yang nanti bakalan diambil sama echo. Nah, jadi tidak perlu, gini maksudnya, baru kita setting baud rate-nya dulu. Setelah itu kita tandain, eee, masternya itu tuh, ini lihat aja. Nah, ini aja. Ini buat nandain kalau misalnya kita udah ready masternya, udah bisa di
untuk ngirim sama nerima output sama input. Nah, bukan output sama input ya, sinyal dari slave atau, eee, mengerjakan kodenya. Ini yang saya lupa. Itu setiap, eee, di wiring ini, nah itu sih kita perlu ada wire bikin untuk memulainya. Selanjutnya, eee, ini nggak perlu. Nah, kita ambil dulu ya. Nah, ini kan tadi fungsinya udah ada, tinggal kita pakai, itu enaknya pemakaian fungsi. Eee, Bikin transmission ini kita buat, eee, ngemulai slave-nya. Nah, slave-nya ini kan udah ada nih, slave address udah di-set ke 0 ini, kita copy aja. Setelah itu, nah gini, ini bagian sulitnya nih. Nah, wire write nih saya jelasin pas udah jadi ya. Satu lagi. Jadi, mmm, alasan mengapa distance 8 and address itu tuh maksudnya biar infonya tuh nggak terlalu gede. Kenapa 8? Karena, eee, byte itu tuh yang kita mau ngirim ke slave, itu tuh 2 byte doang. Jadi kayak kita agak pisah gitu, Kak. Nah, pas selesai kita pisah, itu formatnya kayak gini. Misal nih, 0000, 0000, 0000. Nah, ini kan, eee, 12 byte, bit. Jadi, misal di sela-selanya itu ada 1, 1, 1. Nah, itu kan lumayan panjang tuh. Nah, dipotong sama distance lebih dari 8 yang itu. Dipotong, baru, eee, 8 bit ini kita simpen di apa, 0xFF itu. Yang di mana FF itu kan 1111 sama 1111. Jadi kita simpan dulu, baru yang paling depan ini kita kirim duluan sama yang belakangnya gitu. Jadi bitnya nggak terlalu gede, jadi bisa dianggap 2 byte lah yang dikirim. Nah, ini buat biasa banget in transmission. Eee, Maksudnya pengecekan error ini, dia kalau misalnya transmisinya berhasil gitu. Kalau ini mudah kali ya untuk dijelasin. Tidak perlu saya jelasin juga, ngerti lah ya.
Nah, ini variabel distance tadi. Yang terakhir tuh cuma buat nunjukin kalau itu sentimeter. Nah, oh ya, L-nya belum. L-nya itu tuh jangan deh, LN, karena kita cuma satu baris, kita LN aja. Pengirimannya error. Transmission. Tuh kita kasih, sorry, kita satu line. Ini kita kasih juga apa namanya hasil dari end transmission tadi kan kalau nol ini ditunjukin. Tapi kalau selain nol itu bukan cuma masuk ke if yang lain tapi ditunjukin juga gitu hasilnya. Dah. Oh sorry, biar enak kita kasih delay. Terus misal nggak berhasil lah. Delay ini wajib ya karena untuk kita apa namanya ngestabilin rangkaiannya juga. Setelah itu nanti dulu sebaiknya kita buat ini lumayan selesai ya tapi ada yang kurang yaitu sensor dari fotoresistor kita mengambil kayak cuman tuh nanti ini kita belum bisa lah my address yang untuk ya variable address kita. Nah, itu kita kan mau pakai LDR nih atau fotoresistor kayak gini jadi pin A0 sorry ini bukan kita A0-nya yang ini ya tapi A0 itu tuh maksudnya A0 dari fotoresistornya bukan dari Arduino-nya. Terus kita apa namanya dari LDR ini kita nolin dulu maksudnya nol itu tuh kita deklarasi dulu baru kita buat fungsinya fungsi untuk kita nerima ultrasonic masuk ultrasonic itu tuh yang tadi yang di master if nah kenapa dua nah kan tadi saya jelasin apa namanya kalau variabel itu tuh harus dalam format 2 byte atau 8 bit gimana rasanya pokoknya dibagi gitulah biar lebih ringan gitu. Ini kita tinggal baca distansinya itu yang udah jadi sentimeter
maksudnya yang baca dari, eee, 8 bit itu. Setelah itu, kalau misalnya datanya nggak sebanyak itu, ya kita wire aja. Itu buat ya itulah ya, sorry, nge-lag. Kan kita taruh aja, kita nggak repot-repot buat fungsinya lagi. Setelah itu kita buat kita buat ini fungsinya untuk yang dimana kalau di sini kan, kita punya fungsi untuk ultrasoniknya, tapi kita kan belum ada fungsi buat LDR-nya. LDR pin-nya kan udah ada nih, itu keduanya A0 dia bacanya, jadi bisa kita set kebalik-balik juga nggak apa-apa, karena ya emang kayak gitu. Setelah itu, oh sorry, nggak kelihatan. Kita buat hal yang sama kayak, oh fuck, RAM ya, sorry, RAM saya agak kecil terbilang. Oke, sabar ya, kalau bisa skip beberapa detik dulu, soalnya ini mau beresin. Oke, kita lanjut lagi, tes dulu. Oke, sip, aman. Kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sampai kode dari, pembacaan LDR. Itu supaya kita mudah, kita copy aja dari sini. Ini buat apa? Seperti yang saya bilang tadi, ini buat, eee, kita apa namanya sih,
mengirim sorry, mengirim data LDR-nya ke master. Nah, itu dia. Ini kita ganti aja. Kita ganti aja. Oh, penting karena udah kayak gini ya nggak usah rapat-rapat juga kan, soalnya udah ada. Gini kan, oh ya, em, udah kali ya, segini aja. Setelah itu, ini, nah, setelah itu langsung ke setup kan. Kebetulan di sini kita nggak ada pin modean karena udah semua wire juga. Kita nge-start eh, slave kita sendiri. Maksudnya di pada sendiri. Paham maksudnya. Shift itu fungsi yang tadi. Setelah itu kalau misalnya ada yang request, setelah itu kita baut rate-nya juga kita sama 9600 sip. Ini kali. Oh jangan. Oke. Iya 68. Lalu kita udah perlu ya, soalnya di setup sudah terlihat kalau kita sudah eh, memberikan semua fungsinya. Jadi mungkin kita kasih delay aja di sini. Dah. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini kan kita udah buat semuanya nih, tapi ada yang kurang. Kita belum buat bagian kita mengambil dari slave-nya. Gimana caranya? Eh, kita pakai request. DDR address 2 byte 2 byte. Nah, ini kita mau ngambil. Nah, ini kita ngambil dulu yang kode dari slave-nya. Udah berapa menit ya? Udah lumayan lama. Sorry ya kalau ada lama. Kalau misalnya ini dilihat memakan waktu.
Oh, oh, ini kita copy aja. Oh, tadi ya, oh, sorry, udah kali. Sip. Sekarang kita coba jalanin. Oh, oh, address, get distance. Address of the set address, trigger, get distance, jalan, Melanda, sekitar, Filipina, Sicily. Hmm, sorry, ini bakalan lumayan karena di sini nggak ada ditunjukin apa aja yang salah. Mungkin supaya lebih mudah, kita debug dulu kayak Arduino IDE. Tanpa harus pakai
Sorry, ini urat-urat. Kenapa? Pantes, pantes 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 pantes. Ini harus apa? Itu baru ketemu nih masalahnya di mana, harusnya bisa ya. Oke, masih. Pulse in itu N-nya terlalu gede. Nice. Itu mungkin typo-typo tadi ya. Selanjutnya, ini sudah terlihat em, ultrasonic sama light. Sebenarnya value-nya ini bikin gak rapi ya. Nah, sip. Kirim maksud saya. Nih, ultrasonic misal digerakin, itu berubah. Kalau fotoresistor, itu bisa kita bawa-bawa juga. Setelah itu, untuk serial monitor dari ini juga sama aja. Dia bisa kita ambil dari ini juga distance-nya. Dan dari sininya juga bisa. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya tampilkan pada tugas akhir ini. Semoga eh, rancangan yang saya bikin ini bisa berguna untuk kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hutang.